marhide-hide goar de bata amak do goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata haluan di Malaysia ang porsi diminggukan senarion yang penapa dulu. Perkenalkan kami dari mahasiswi IAKN semester 5. Di sini kami mau minta waktu dari kalian semua. Kami mau melakukan observasi untuk melengkapi mata kuliah, tugas mata kuliah kami dari praktek lansia. Di sini kami mau menyampaikan sedikit informasi tentang bagaimana menjaga pola makan yang sehat bagi lansia. Karena sudah berlanjut umur, kami sebagai anak muda ingin menyampaikannya agar ibu sekalian semuanya bisa sehat di hari-hari yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Marta Regia Simanjuntak. Saya dari Pasingkaman. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Mama saya guru Jawa, tapi sudah diadapi menjadi guru Tagalog. Terima kasih. Terima kasih. Shalom buat teman sekalian. Selamat hari Minggu. Di sini saya anggota juga. Perkenalkan, nama saya Ayu Pasaribu. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ibu saya guru Sormi. Perkenalkan, nama saya Raja Pradana Purba. Saya tinggal di Riau di Pekanbaru. Saya guru bahasa ibu, anak pertama dari 2 bersaudara. Perkenalkan nama saya Ida Wastina Bulto. Saya dari Pekanbaru. Mama guru Purba. Sebelumnya kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ina sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri observasi kami ini. Mungkin memang observasi kami ini mendadak sebenarnya karena tidak ada pemberitahuan dari hari yang lalu. Jadi saya minta maaf ya untuk hal ini. Sebenarnya kami di sini beranggotakan 5 orang. Cuma teman kami lagi dalam perjalanan karena tempatnya di Taritung sama di Borong-Borong. Nanti mungkin mereka akan menyusul datang dan memperkenalkan diri mereka. Lupa yang mengawalkan materi kami ada sedikit persembahan lagu untuk Ina. Kami mau menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Nikita. Kita membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Keluar masuk dari habitat lambat. Mungkin sedikit saja sebelum menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dua Priscilla Monte. Saya dari grup D dan satu kelompok dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Kita hanya
membaca dari Yesaya 40 ayat 29. Saya akan baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saya hanya ingin, tema yang saya berikan adalah tetap semangat. Semangat untuk kita semua dan juga buat Inang yang mungkin sudah lebih tua dari kami anak-anak ini. Terus semangat, kadang-kadang kan orang tua ini tubuhnya sudah rentan dengan sakit penyakit. Kami doakan selalu untuk terus semangat berserah kepada Tuhan. Kami juga di sini doakan kami biar kami tetap semangat dalam menjalani studi kami. Jadi buat anak-anak kalau dalam keadaan sakit jangan langsung. Kadang orang tua ini, contohnya orang tua saya, kalau sudah sakit pasti dia bilang, mau pulang aku ke surga, biar ada disebut Tuhan aku. Padahal anak-anaknya udah sedih, orang tuanya gak apa-apa aja biar aku dijemput Tuhan malam ini, katanya gitu. Jadi kalau sudah sakit harus tetap semangat, jangan langsung berpikir untuk cepat-cepat mau pergi, karena masih banyak yang sayang sama orang tua kami, Inang yang ada di sini. Amin. Iya, jadi buat Inang dan buat kami juga, marilah kita tetap tanamkan dalam diri kita adalah tetap terus semangat dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan di sini kami mengatakan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kalau boleh tahu ya, umur orang Inang di sini sudah ada yang sudah lebih 60. Puji Tuhan ya Inang. Puji Tuhan, masih diberikan Tuhan panjang umur. Semoga Inang sekalian semuanya sehat-sehat. Nah, di sini tadi dikatakan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, di mana terjadi fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara pola makan. Di sini pola makan adalah kebiasaan menetap dalam hubungannya dengan konsumsi makanan berdasarkan jenis, sumber, protein, sayur, buah, frekuensi dan jumlah. Dalam pemilihan makanan dan waktu makan dipengaruhi oleh usia selera masing-masing di individu kebiasaan. Menjaga pola makan yang baik dapat dilakukan dengan budaya sosial ekonomi dan masing-masing orang. Menjaga pola makan dengan sumber energi yang seimbang, tidak berlebihan atau kurang. Makan yang teratur sesuai dengan waktu. Makan dengan jenis makanan yang sesuai dan tidak mengabaikan manfaat dan kandungan gizinya. Dengan meningkatkan populasi lansia, maka gaya hidup dan pola makan lansia juga akan mengalami perubahan. Peran nutrisi dalam meningkatkan kesehatan lansia. Nutrisi memegang peran penting dalam meningkatkan kesehatan lansia. Asupan nutrisi yang kuat membantu menjaga fungsi organ, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Kebutuhan nutrisi khusus bagi lansia melibatkan asupan protein untuk menjaga massa otot, kalsium, dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Di sini orang Inang wajib minum vitamin karena orang Inang masih berladang ya Inang ya. Ada yang masih berladang orang Inang. Jadi kan di sini dikatakan kita harus
harus mengkonsumsi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang kita. Seperti itu. Ketika kita juga berlanjut usia, kita harus dikurangi memakan makanan daging-dagingan yang membuat kita menjadi darah yang meningkatkan yang disebut dengan darah tinggi atau kolesterol. Saya sering mendengar karena mama saya sudah mau memasuki umur lanjut usia, sudah memasuki 59 tahun. Jadi mama saya nggak pernah yang mendengarkan apa yang saya katakan. Jangan makan daging, jangan makan daging. Tapi mama terus makan daging, tiba-tiba dia kadang merasa pusing seperti itu. Karena itu tadi, karena faktor umur, nggak bisa lagi mengkonsumsi makanan seperti itu, seperti itu. Nah, jadi ini maksud saya, kalau berzina jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging-dagingan, bisa mengkonsumsi tapi secukupnya saja. Perbanyak memakan sayuran, ya. Nah, di sini juga ada diusulkan untuk mengkonsumsi vitamin B12 untuk fungsi saraf. Selain itu, di sini juga disarankan untuk mengkonsumsi serat dan cairan penting untuk menjaga pencernaan dan mencegah dehidrasi. Kita disuruh memakan makanan yang penuh dengan serat. Anak-anak muda juga disarankan memakan makanan yang banyak serat. Yang dimana itu terkandung dalam sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini kan karena sudah lanjut usia, mungkin pergerakan pun berkurang. Itu juga bisa mempengaruhi pencernaan seperti itu. Nah, untuk mengatasi gangguan pencernaan itu, maka kita disarankan memakan banyak yang mengandung serat. Nah, selanjutnya yaitu peran nutrisi dalam meningkatkan kesehatan. Hindari makanan dengan lemak yang tinggi, gula tambahan, dan garam berlebihan untuk mendukung kesehatan. Kesehatan yang baik dapat mempengaruhi iman dan menciptakan keseimbangan mental dan fisik, mendukung ketahanan tubuh, dan memperkuat koneksi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Sebaiknya stres atau masalah kesehatan dapat mempengaruhi kesejahteraan spiritual. Nah, kadang di sini maksudnya ketika kita mengalami stres, kita juga mengalami gangguan spiritual, di mana kita kadang bisa menjadi melupakan Tuhan seperti itu. Namanya kita merasa depresi. Kenapa seperti ini, seperti itu. Nah, di sini dikatakan penting untuk merawat tubuh dengan baik untuk mendukung iman yang sehat secara keseluruhan. Nah, bagian yang kedua, bagaimana kesehatan mempengaruhi iman. Ini termasuk bagian penting namanya. Meskipun kita sudah melangkah ke lanjut yang lebih banyak lagi, melanjut usia, kita juga harus memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kesehatan dapat mempengaruhi iman dengan menciptakan kondisi yang mendukung keseimbangan mental, emosional, dan fisik. Nah, di sini bagian emosional ya. Kalau emosional ini kadang berubah-ubah seperti orang mama saya. Nah, dia makin tua makin sensitif ya, merasa ditinggalkan seperti itu. Jadi peran kami sebagai anak muda juga sangat penting bagi kesehatan mental orang tua. Dengan suatu orang tua memiliki masalah atau dengan cerita pun, mendengarkan cerita orang tua pun mereka sudah merasa senang seperti itu sebenarnya. Jadi peran kami sebagai anak muda memang sangat penting bagi kesehatan orang tua kami segalanya. Ketika tubuh dan pikiran sehat, seseorang cenderung lebih mudah menjalani kehidupan rohani
Kondisi fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan ketahanan tubuh yang pada gilirannya dapat memperkuat fokus pada praktek keagamaan atau kehidupan spiritual. Sebaliknya, masalah kesehatan dapat menciptakan tantangan mental dan emosional yang mempengaruhi kesejahteraan spiritual. Rasa sakit, kelelahan, atau keterbatasan fisik dapat menjadi hambatan dalam melibatkan diri dalam aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental, dapat memberikan landasan yang sehat. Saya pernah mendengar orang berkata seperti ini. Ketika saya jauh dari Tuhan, iman saya tidak kuat. Saya menjadi seperti lemah tanpa Dia, seperti tidak ada gairah untuk hidup, seperti itu kan. Nah, jadi pada saya meskipun banyak cobaan dan tantangan yang sedang alami, sampaikan semua kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan sudah punya jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, di sini bagian yang kedua, bagian jasmani. Pola makan seimbang. Pilih makanan kaya nutrisi dengan protein, serat, vitamin, dan mineral untuk mendukung kesehatan tulang, otot, dan sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik dilakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang teratur seperti berjalan, senam, atau yoga untuk menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas. Maksudnya di sini, meskipun kita sebagai sudah lanjut usia karena kadar pergerakan sudah berkurang, saya memiliki saran karena saya sering melihat orang tua saya setiap bangun pagi selalu melakukan peregangan seperti ini. Mama saya duduk, dia selalu pagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ketika kita tidur, otot-otot kita ini bisa menjadi tegak. Jadi ketika kita bangun, kita harus merelaksasikan otot-otot kita ini. Ketika orang ini merasa stres atau pusing, bisa digigit bagian telinganya seperti sininya, bagian belakang, agar stresnya sedikit berkurang. Itu saran yang saya dapat dari mama saya dulu ya. Semoga bisa dapat dilakukan untuk menjaga fleksibilitas otot. Nah, di sini orang ini juga ikut ada program lansia yang dari Puskes. Nah, di situ juga diadakan senamnya. Itu sangat baik untuk orang inang untuk menjaga kesehatan ototnya seperti keringan. Yang kedua, bagian rohani, kegiatan keagamaan. Terlibat dalam kegiatan keagamaan atau spiritual seperti berdoa, meditasi, atau mengikuti kebaktian untuk menjaga kesejahteraan rohani. Yang selanjutnya, hubungan sosial. Jaga hubungan sosial yang positif dengan teman, keluarga, atau anggota komunitas keagamaan untuk memberikan dukungan emosional dan rohani. Yang selanjutnya, mencari makna dan tujuan. Pertahankan rasa makna dan tujuan hidup melalui refleksi dan eksplorasi spiritual untuk meningkatkan kesejahteraan rohani. Bacaan spiritual. Ambil waktu untuk membaca penanggalan spiritual atau religius yang memberikan inspirasi dan ketenangan. Nah, di sini mungkin orang ini kalau sebelum tidur mau membaca ayat Alkitab seperti ini. Ya, saran saya ketika
kita mau tidur, setidaknya kita membaca satu ayat firman Tuhan yang bisa memperdalam dan memperkuat iman kita, dan banyak membaca-baca seperti artikel-artikel kesehatan seperti itu, dan mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh tim kesehatan yang sejujurnya, karena di sini saya menginformasikan kepada orang Inang sedikit yang dari sepengetahuan saya yang saya baca dari berbagai artikel gitu ya. Nah, jadi maksud saya kurang lebih atau ada yang sedikit kurang yang saya sampaikan, saya minta maaf karena saya juga masih belajar Inang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang Inang sekalian. Semoga orang Inang semakin sehat dan diberikan panjang umur dari Tuhan dan bahagia selalu ya Inang ya, berbahagia selalu dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Inang. Setelah ini kami punya satu game untuk menambah semangat, yaitu games kami adalah tari balon. Nanti di sini kami buat berpasang-pasangan dan mengambil juara 1, 2, 3. Nah, seperti itu Nang. Sebenarnya kami persiapkan ini.
Tadi sudah kita lihat. Tadi yang menang itu siapa yang mau dipanggil? Maria sama Kucika. Oh, Maria sama Kucika. Jadi yang menang itu tim Om Maria sama Kucika. Jadi di sini ada kami bawa hadiah untuk yang juara, tapi jangan berkecil hati ya karena juga dapatan. Dan yang nggak ikut juga pasti dapatan. Kami mohon arahan dari kata dua kata kami siswa ini. Jadi dari Indonesia, kata dua kata untuk kami kesan dan kesan. Jangan pakai tampil tadi. Sama aja. Dapat dia dari Satria